Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Saya Ilham Argiansah dan rekan lainnya akan menjelaskan video tentang judul Hubungan Konformitas Teman Sebaya dalam Fashion. Sebelum itu saya mempunyai rekan-rekan yang akan membantu saya. Silakan kepada rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Jelita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Antre Pangestu Puji Lestari. Perkenalkan, nama saya Nurul Awalia Miranti dari kelompok 1. Mahasiswa dan perilaku konformitas. Saya ambil contoh perilaku konformitas itu yang pada mahasiswa. Mereka senantiasa mengikatkan diri mereka pada suatu kelompok, sedangkan suatu kelompok memiliki tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap anggota yang bergabung, entah itu muncul secara nyata atau tidak. Hasil dari mahasiswa ataupun mahasiswi yang mengikatkan diri mereka pada suatu kelompok, maka muncullah konformitas itu. Apa itu konformitas? Yaitu adalah kecenderungan individu untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan kelompoknya dengan mengubah persepsi, mengubah pandangan, sikap, atau perilaku pribadinya sesuai dengan tuntutan dari kelompok, baik yang bersifat nyata maupun imajinasi. Pada intinya, konformitas dilakukan individu sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan dan keselarasan dengan kelompok ataupun anggota-anggota kelompok lainnya. Perilaku konsumtif ini juga berhubungan dengan konformitas. Jadi perilaku konsumtif ini juga merupakan salah satu fenomena yang mempengaruhi hidup mahasiswa atau remaja. Perilaku konsumtif pada remaja cenderung dipengaruhi oleh faktor rasional dan faktor emosional. Remaja yang berperilaku konsumtif mengutamakan faktor emosionalnya saja, misalnya dengan hanya memperhitungkan gengsi. Sedangkan remaja yang memperhatikan faktor rasional cenderung memperhitungkan manfaat serta harga produk yang berwujud mode atau style yang populer. Perilaku konsumtif pada mahasiswa ataupun mahasiswi salah satunya dipengaruhi oleh konformitas terhadap kelompoknya. Konformitas berkaitan dengan perilaku konsumtif. Konformitas merupakan perilaku atau sikap mematuhi norma-norma kelompok agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Jadi dengan kata lain, konformitas adalah menyamakan terhadap kelompok sosial karena adanya tuntutan dari kelompok tersebut untuk menyesuaikan diri. Dalam kaitannya, perilaku konsumtif ini, bahwa perilaku konsumtif remaja sebagian besar terbentuk dengan melihat dan meniru orang lain dalam konteks sosial. Ini terlihat dari kecenderungan mahasiswa atau mahasiswi yang cenderung memasuki suatu kelompok, maka pengaruh pemberian norma oleh kelompok tersebut akan berdampak pada timbulnya konformitas yang kuat. Kondisi demikian dapat membuat mahasiswa untuk ikut atau lebih menyesuaikan diri dengan norma atau kelompok agar mendapat penerimaan dari kelompok tersebut. Hai teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi pembelian impulsif pada mahasiswa. Mahasiswa biasanya melakukan pembelian yang lebih didasari oleh faktor emosional. Nah, pembelian secara emosional ini biasanya dilakukan secara spontan dan juga tanpa perencanaan sama sekali. Perilaku membeli yang dilakukan secara spontan dan juga tanpa perencanaan disebut perilaku membeli impulsif. Membeli tidak lagi dilakukan karena produk tersebut memang dibutuhkan, tetapi membeli dilakukan karena alasan-alasan lain. Nah, apa saja sih alasan-alasan yang membuat mahasiswa membeli secara impulsif? Yang pertama yaitu tertarik dengan bentuk dan warna. Apabila suatu barang ataupun baju memiliki bentuk yang unik, warna yang cantik, tanpa spontan dan tanpa pikir panjang, mahasiswa tersebut akan membeli barang tersebut. Nah, yang kedua yaitu banyak teman yang sudah memiliki, di mana di sini akan menarik diri kita untuk membeli barang yang sama seperti yang dimiliki teman kita karena beberapa teman yang sudah memiliki barang tersebut. Yang ketiga yaitu mengikuti arus model fashion. Di sini
itu mahasiswa akan tertarik karena mengikuti semua tren yang sedang terjadi di masa saat ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lucy Jelita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, hubungan antara konformitas dan impulsif, dan yang kedua, konsumtif yang impulsif dapat berakibat kompulsif yang berlebihan. Yang pertama dulu nih, hubungan antara konformitas dan impulsif. Pembelian impulsif dibagi dua faktor, yaitu yang pertama faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, dan yang kedua faktor yang berasal dari lingkungan luar, seperti pengaruh teman sebaya. Sedangkan konformitas merupakan faktor eksternal yang terbentuk dari lingkungan sosial remaja yang dapat mempengaruhi munculnya perilaku membeli impulsif pada remaja. Dah, masuk yang kedua, konsumtif yang impulsif dapat berakibat kompulsif yang berlebihan. Yang contohnya yaitu mahasiswa rela mengeluarkan uangnya untuk menuruti segala keinginan bukan kebutuhan. Semua ini hanya semata gengsi supaya tidak ketinggalan fashion yang secara finansial masih tergantung pada orang tua. Secara tidak sadar telah melakukan suatu tindakan paksaan atau kompulsif terhadap dirinya sendiri. Mereka harus memenuhi keinginan berbelanja meskipun dengan batas finansial yang melebihi jatah atau anggaran yang diberikan oleh orang tua. Budaya belanja fashion mahasiswa di mata produsen. Remaja mudah terpengaruh oleh berbagai iklan menarik yang menawarkan fashion-fashion terbaru dan kekinian dengan potongan harga yang sangat menggiurkan. Seperti hilang kendali dan tanpa berpikir panjang, remaja bergegas membeli barang yang sebetulnya tidak ia butuhkan. Nah, inilah yang membuat produsen merasa untung. Dampak positif yang ditimbulkan dari budaya belanja fashion ini ialah: yang pertama, kebutuhan terpenuhi; yang kedua, keuntungan bagi produsen; dan yang ketiga, perputaran uang menjadi lebih cepat. Adapun dampak negatif dari budaya belanja fashion ini ialah: yang pertama, pemborosan; yang kedua, kesenjangan sosial; dan yang ketiga, rasa puas sesaat.